Acara selanjutnya yaitu mungkin adanya sedikit pengantar dari Saudara Ahmad Satari Idris. Kepada Kakanda kami persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit atau mengulas sedikit mengenai buku aplikasi teknologi akustik dan satelit oceanografi untuk pemanfaatan sumber daya perikanan. Berdasarkan beberapa yang telah saya baca dalam buku tersebut, buku ini sangat bermanfaat bagi khususnya mahasiswa pemanfaatan sumber daya perikanan. Mengapa sih mengatakan sangat bermanfaat? Karena akan sangat membantu beberapa mata kuliah yang akan kita pelajari seperti oceanografi perikanan, daerah penangkapan ikan, penginderaan jarak jauh, bahkan sistem informasi perikanan tangkap. Dengan memiliki buku ini tentu saja kita akan sangat mendapatkan banyak pengetahuan mengenai sistem informasi perikanan tangkap. Buku ini ada beberapa bab, diantaranya seperti dalam buku ini tentunya sangat menjelaskan mengenai teknologi hidroakustik, di mana teknologi hidroakustik ini adalah teknologi pendeteksian di bawah air. Tentunya hal ini sangat diperlukan di Indonesia karena perairan Indonesia itu salah satu perairan potensial pemanfaatan sumber daya perikanan. Maka dari itu buku ini sangat cocok untuk dimiliki oleh mahasiswa pemanfaatan sumber daya perikanan. Di mana teknologi hidroakustik ini tentunya memiliki sangat banyak kelebihan seperti pendeteksian bawah airnya itu dengan cepat, dapat dengan cepat dan tidak merusak objek dari yang kami deteksi. Mengenai teknologi akustik itu, dan dalam buku ini juga terdapat penjelasan mengenai sumber daya ikan di laut seperti ikan pelagis kecil, ikan pelagis besar, serta ikan demersal yang tentunya sangat menunjang pembelajaran untuk mahasiswa perikanan tangkap itu sendiri. Selanjutnya dalam buku ini juga kita dapat mengetahui bagaimana cara mengidentifikasi serta mengetahui estimasi dari stok ikan. Jadi dengan teknologi hidroakustik ini kita dapat mengetahui bagaimana mengidentifikasi, bagaimana untuk mengetahui estimasi dari stok ikan itu sendiri. Selain itu, di dalam buku ini juga menjelaskan mengenai kondisi lingkungan laut dari perspektif satelit oceanografi. Jadi kita dapat mengetahui kondisi lingkungan dari perspektif satelit oceanografi. Selanjutnya kita juga dapat mengetahui pemetaan zona potensial yang dimana studi kasusnya di sini yaitu pada Teluk Bone. Jadi saya rasa buku ini sangat bermanfaat dan sangat penting untuk dimiliki oleh mahasiswa perikanan tangkap. Karena kenapa? Karena dengan buku ini kita sangat membantu dalam proses pembelajaran kita dan kita dapat selangkah lebih jauh dari teman-teman kita apabila kita memiliki buku ini. Mungkin mengenai ulasan buku itu dari saya dan nanti akan dijelaskan oleh Bapak yang menulis buku ini mungkin lebih detail lagi. Terima kasih moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pengantar dari Saudara Ahmad Satari Idris dalam buku aplikasi teknologi akustik dan satelit oceanografi untuk pemanfaatan sumber daya perikanan. Kepada saudara kami ucapkan terima kasih. Buku ini dapat teman-teman dan juga hadirin sekalian akses di link penerbit buku thepublish.com dan juga Google Books, di mana semoga dalam publikasi melalui Google Books ini dapat memudahkan pembaca dan menjadi sarana mencerdaskan generasi penerus bangsa. Dan semoga dapat terjalin silaturahmi dan bekerja sama yang lebih baik antara penulis dan juga penerbit The Publish. Memasuki acara selanjutnya, yaitu acara inti yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian isi dari buku aplikasi teknologi akustik dan satelit oceanografi untuk pemanfaatan sumber daya perikanan. Dalam sesi ini kita memiliki dua narasumber yang hebat, dan setelah pemaparan nanti akan adanya sesi tanya jawab dan juga diskusi. Yang pertama, pada narasumber kita yang pertama oleh Bapak Safrudin SPI MP PhD, lahir di Pondrang, Kabupaten Luwu, tahun 1975, pendidikan sarjana pada program studi pemanfaatan sumber daya perikanan Universitas Hasanuddin,
dan diselesaikan pada tahun 1998 dan melanjutkan Master Pertanian Konsentrasi Perikanan Universitas Hasanuddin pada tahun 2002 dan pada tahun 2013 menyelesaikan pendidikan Doctor of Philosophy di Faculty of Fishery Science Hokkaido University dengan fokus studi pada bidang akustik perikanan dan oceanografi perikanan. Pada tahun 2003, penulis terdaftar sebagai staf pengajar pada program studi pemanfaatan sumber daya perikanan Departemen Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Penulis juga aktif melakukan penelitian sebagai ketua pendanaan berasal dari hibah penelitian internal Unhas. Itulah tadi CV dari Bapak Safrudin. Kepada Bapak, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh hidayah, kesempatan kepada kita sehingga kita bisa melakukan sesuatu yang baik pada hari ini, yaitu bedah buku dengan judul aplikasi teknologi akustik dan satelit oceanografi untuk pemanfaatan sumber daya perikanan. Ucapan yang tak terhingga dan sangat salut atas program KMP PSP pada Saudara Salman berikut pasukannya. Terima kasih banyak yang telah mewadahi kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kecil ini bisa memberikan sumbangsi untuk pengembangan peningkatan pengetahuan di sektor di bidang perikanan dan kelautan. Ya. Hadirin yang kami muliakan, baik yang daring maupun yang ikut secara luring pada hari ini, terutama yang sangat saya hormati, Dr. Mukti Zainuddin. Saya tidak bisa menyapa satu persatu berhubung karena saya tidak bergabung langsung di Zoom meeting, tapi itu tidak mengurangi kegiatan kita pada hari ini. Baik, teman-teman sekalian, supaya lebih enak ya, teman-teman sekalian, buku ini hadir merupakan hasil dari diskusi panjang ya dengan Bapak Mukti Zainuddin. Ada beberapa poin atau alasan yang mendorong kami untuk kemudian menulis, menerbitkan, dan menghadirkan pada hari ini, dan sudah ada beberapa koleksi di mahasiswa pemanfaatan sumber daya perikanan. Bahkan kami juga sudah distribusikan dengan ikhlas bagi yang tidak ada budget misalnya untuk membeli, kami menyediakan di ruang baca di lantai 3 Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Nanti juga kami akan share karena ini adalah buku komersil, ada linknya nanti yang akan disampaikan oleh panitia. Adapun alasan penulisan buku ini, yang pertama adalah seperti tadi ulasan yang amat sangat baik dari Saudara Satari, mahasiswa kita yang juga kita banggakan baru berapa tahun di Unhas, tapi dia sudah bisa mengulas dengan baik buku ini, dan juga hanya sekitar 1 minggu buku ini beliau pegang. Yang pertama adalah untuk mendukung efektivitas pembelajaran di program studi pemanfaatan sumber daya perikanan. Jadi saya kira semua program studi pemanfaatan sumber daya perikanan, kalau teman-teman di Sulbar dia sebut capture fisheries, perikanan tangkap, ada beberapa mata kuliah memang saya kira yang ditawarkan yang merupakan core program studi, mata kuliah program studi akan sangat terbantukan sekali dengan adanya buku ini, karena mahasiswa sebelum memprogramkan mata kuliah tersebut
bisa belajar duluan. Seperti itu sebenarnya target kami. Baik itu mata kuliah yang disebutkan tadi, Saudara Satari, ada penginderaan jauh, ada oceanografi perikanan, ada daerah penangkapan ikan, akustik perikanan, sistem informasi perikanan tangkap, bahkan alat bantu penangkapan ikan. Itu semua mata kuliah di mana materinya sebagian termuat di dalam buku ini, karena di buku ini tujuannya adalah bagaimana kita membangun sebuah sistem perikanan tangkap berdasarkan data remote sensing, baik itu dengan pendekatan akustik dan tentunya juga dengan pendekatan satelit remote sensing. Kemudian itu alasan yang pertama, mendukung efektivitas pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah mendukung Unhas sebagai human university. Jadi Unhas itu mendorong setiap sivitas akademikanya, baik itu dosen, mahasiswa, maupun pegawai, supaya memiliki manfaat untuk lingkungannya, seperti itu adik-adik sekalian. Ya, sehingga diharapkan dengan adanya buku ini, maka ini juga menjadi masukan bagi terutama pemangku kepentingan, ya, dalam hal ini stakeholder, pemangku kepentingan maupun perusahaan yang bergerak di bidang perikanan, terkhusus perikanan tangkap. Kemudian alasan lain kami berdua, Pak Mukti, menulis buku ini adalah alasan legacy, warisan. Kami ingin ada warisan kami di sini karena hukum alam kami akan pensiun. Kami mungkin sudah akan meninggalkan tempat ini 25 tahun, 30 tahun ke depan, ya. Tapi ada buku, ada sesuatu yang berharga yang kami tinggalkan. Dan semoga itu bermanfaat. Saya ingat sekali dulu di era 90-an, bukan di era sekarang 4.0 atau era digital. Dulu buku sangat terbatas sekali. Kita kenal Bapak Anugrah Nonci misalnya dengan Laut Nusantara yang hampir tiap hari di Stabilo diulangi karena yang bukunya terbatas. Sehingga dari A sampai Z itu kita kutui buku itu. Ada misalnya Pak Huta Barat dengan buku pengantar oceanografi. Ada misalnya buku biologi laut, ya, yang merupakan terjemahan yang dikarang oleh Nyibaken. Itu semua adalah hanya beberapa buku saja yang bisa dibaca. Nah, sekarang ini kami lihat bahwa pengamatan kami pada saat misalnya kita diskusi di dalam ruangan, teman-teman mahasiswa biasanya ketika misalnya ada pertanyaan, dia bertanyanya ke Yahoo, ke Mr. Google. Dia tidak simpan pengetahuan itu di kepalanya. Karena kenapa? Kebiasaan dulu yang sangat efektif dan efisien untuk meningkatkan performanya dia, itu tidak dilakukan, yaitu membaca buku dan menyimpan ilmunya di kepala, bukan di HP. Makanya pada saat misalnya HP-nya disimpan dan kemudian diskusi, dia akan hang, dia tidak akan mampu menjawab. Di negara maju seperti Jepang maupun Cina, itu masyarakat mereka itu kalau misalnya masuk di kelas, HP-nya itu disimpan di satu tempat, nanti keluar baru diambil. Karena ilmu itu bukan dititip di HP, bukan ditanya di Yahoo, bukan ditanya di Google, tetapi itu dipahami, didalami, disampaikan, dijelaskan, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi alasan yang ketiga adalah legacy, warisan. Kami ingin mewariskan sesuatu. Mudah-mudahan itu bermanfaat untuk pengembangan perikanan ke depan. Bapak dan Ibu sekalian, hadirin yang saya muliakan, buku ini didesain 7 bab. Di bab pertama itu menceritakan tentang sejarah penginderaan jauh untuk bidang perikanan tangkap. Ada yang pertama di situ dimulai dengan permasalahan kita misalnya tentang estimasi stok yang tidak meyakinkan karena kita hanya mengandalkan data-data statistik, dan celakanya sekarang karena sudah tidak ada data statistik, ada kebijakan baru, tidak ada data statistik, padahal dengan data statistik juga sebenarnya kita bisa mengestimasi stok dengan menghitung catch per unit effort. Makanya kemudian adanya kekosongan keilmuan ini, akustik hadir untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Bahkan lebih jauh sebenarnya, bukan hanya mengestimasi stok, bisa kita memonitoring ekosistem, perubahan ekosistem dari tahun ke tahun dan sebagainya. Nanti kita akan lihat di diskusi. Kemudian secara akustik
di mana akustik ini dikembangkan misalnya setelah Perang Dunia Kedua di tahun 1950-an, kemudian banyak penelitian-penelitian dan tonggaknya itu pada saat misalnya perubahan menghitung ikan satu persatu ke konversi ke volume ikan dari eco counting menjadi eco integration dalam satuan meter kubik, misalnya berapa jumlah ikan dalam satuan volume 1 meter kubik air begitu. Kemudian muncul multi beam, multi frekuensi dan seterusnya. Begitu juga di remote sensing, minta maaf Pak Mukti biar saya nanti yang sampaikan, nanti beliau lebih mahir akan menyempurnakan. Begitu juga di remote sensing, seingat saya itu dimulai berkembang di tahun 1970-an, kemudian sampai hari ini misalnya kita dengan adanya misalnya Pak Mukti yang kemarin datang dari Jepang itu memperkenalkan misalnya data-data citra satelit yang bisa diolah ya dengan ERDAS, dengan SIDAS, kemudian NP, kemudian bisa divisualisasi dengan ArcGIS. Dan bahkan beliau bisa sampai di ujung misalnya membuat pola pergerakan ikan, nanti beliau akan sampaikan. Itu di bab pertama. Di bab kedua kami tetap juga harus menampilkan, memuat materi tentang sumber daya ikan, karena ini kan target tangkapan, target spesiesnya kita. Sumber daya ikan berdasarkan data yang ada ternyata ada reformasi, ada informasi baru terkait dengan stok ikan. Waktu kami kuliah sampai di tahun 2016 kita masih mempercayai bahwa stok ikan potensi lestari sumber daya perikanan tangkap di Indonesia itu kan sekitar 6,4 juta ton per tahun. Kemudian KKP alasannya memperbaiki data yang ada itu meningkat menjadi 12,54 juta ton per tahun. Itu juga termuat di dalam buku ini. Kemudian yang lain adalah kami menggambarkan tentang bagaimana perikanan tangkap pelagis kecil, bagaimana perikanan tangkap pelagis besar, dan juga ikan demersal. Kami banyak main di wilayah pengelolaan 713 karena memang Unhas diberi amanat, diberi tanggung jawab untuk menyediakan data dan informasi terkait dengan pemanfaatan sumber daya perikanan laut, perikanan tangkap di wilayah pengelolaan 713 bersama dengan universitas-universitas yang ada berdomisili di wilayah ini tentunya. Kemudian setelah itu kami masuk di bab 3, kami membagi di bab 3 itu, bab 3, bab 4 itu berbicara tentang acoustical remote sensing. Mengenal teknologi akustik, kami membahas tentang sudut renang ikan. Ternyata sudut renang ikan itu sangat berpengaruh terhadap konversi backscattering volume misalnya ke berapa jumlah ikan yang ada di dalam di kolom perairan misalnya. Kami juga banyak bicara tentang target strength. Ini masalah besar bagi kita, terutama yang berada di terutama untuk ikan-ikan tropis, karena tidak tersedia banyak data berapa target strength misalnya untuk ikan tuna yang panjangnya 60 cm, 70 cm, 80 cm. Karena target strength ikan itu bukan hanya dipengaruhi oleh spesies, dia teri, dia tembang, dia layang, dia ikan tongkol, tetapi juga dipengaruhi oleh ukurannya, ukuran ikan. Kami salut sama teman-teman yang berada di IPB. Kita harus mengakui mereka di sana selain memiliki banyak ahli juga memiliki fasilitas yang mendukung untuk mengisi kekosongan informasi itu. Target strength sebenarnya bisa diukur secara teoritikal, secara berdasarkan teori, bisa juga dengan eksperimental dengan menggunakan water tank atau KNC itu di eksperimen di laut. Dan ada juga yang langsung, kalau misalnya kita sudah expert, kita bisa mengukur target strength dengan hanya menyapu lautan, kemudian melihat di display, dan kemudian menganalisis berapa target strength-nya untuk mengidentifikasi ikan aba yang ada di bawah, berikut jenisnya dan jumlahnya tentunya. Itu di bab 3. Di bab 4 kami bicara tentang identifikasi dan estimasi stok. Identifikasi di sini
berdasarkan ekotresis atau ekosain, bentuk morfologinya berdasarkan kutipan literatur yang kami baca dari banyak ahli yang menunjukkan bahwa ini adalah misalnya ekotres dari ikan pelagis kecil, besar. Yang ini penelitian yang tampil di layar itu adalah sendil untuk ikan-ikan demersal di Japanese sendil yang kami sempat teliti. Kemudian selain itu, untuk estimasi stok, maka kita harus melakukan survei akustik. Itu tahapannya, survei akustik, dan biasanya kalau survei akustik selalu diikutkan dengan pengamatan lingkungan laut. Di negara maju biasanya dia menggunakan CTD. Jadi selain mendapatkan misalnya berapa stok ikan, juga menyediakan informasi keterkaitan antara kondisi oceanografi berdasarkan perubahan kedalaman, posisi ikan, adakah interaksi antara ikan dan mangsa, dan seterusnya. Itu semua terjawab dengan survei akustik, karena wajib hukumnya survei akustik itu mengikutkan pengamatan kondisi lingkungan. Biasanya juga untuk meyakinkan kita bahwa ikan itu ada ikan jenis A dengan ukuran sekian ada di bawah, biasanya kita menggunakan alat tangkap. Jadi ikannya ditangkap, diukur, dianalisis, dan seterusnya untuk meminimalkan bias tentang ikan yang berada di kolom perairan. Kemudian bab 5, izin Pak Mukti saya sedikit memberikan gambaran. Bab 5 itu tentang kondisi lingkungan laut dari perspektif satelit oceanografi. Di dalamnya itu dari Pak Mukti kami juga banyak mengutip hasil penelitian yang dilakukan oleh orang asing, terutama Gordon dan teman-teman di 2005 tentang kondisi oceanografi di perairan Indonesia. Setelah itu kami masuk khusus untuk di wilayah pengelolaan perikanan 713 yang meliputi Selat Makassar, Laut Flores, Laut Bali, dan tentunya Teluk Bone. Di bagian akhir ini adalah original dari hasil kajian Pak Mukti tentang pemetaan zona potensial penangkapan ikan, terutama di wilayah studi Teluk Bone dan sekitarnya. Ini siklusnya 1 tahun, di mana daerah potensial penangkapan ikan berdasarkan habitat optimum, berdasarkan analisis statistik yang mutakhir, dan itu juga sudah sebagian terverifikasikan di lapangan. Di bagian penutup atau bab 7, kami menegaskan lagi bahwa salah satu solusi untuk membangun sebuah perikanan tangkap, sistem informasi perikanan tangkap yang tangguh, yang handal, yang akurat adalah dengan melibatkan pendekatan remote sensing, baik itu dengan metode akustik atau analisis data citra dengan maksud untuk pemanfaatan sumber daya perikanan laut, perikanan tangkap secara berkelanjutan. Dan yang terakhir kami juga memuat beberapa literatur penting kalau misalnya Anda ingin misalnya tahu tentang keramahan lingkungan, bahkan kami misalnya munculkan di situ misalnya Bapak Moninca misalnya 2020 itu bisa semua ditelusuri literaturnya. Jadi kami banyak memuat referensi di bagian belakang, dan itu penting karena tidak semuanya pasti termuat di buku ini, dan kalau mau dalami tentunya harus merujuk ke daftar pustaka yang telah kami buat. Saya kira seperti itu moderator. Selanjutnya saya kembalikan. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan isi buku oleh Bapak Safrudin SPI MP PhD. Kepada Bapak kami ucapkan banyak terima kasih. Melangkah ke narasumber kedua kita oleh Bapak Mukti Zainuddin SPI MSc PhD, lahir di Barlu tahun 1971, pendidikan sarjana pada program studi pemanfaatan sumber daya perikanan, dan menyelesaikan kuliah di IPB pada tahun 1994.
dan melanjutkan master pada tahun 2003 dan Doctor of Philosophy diselesaikan pada tahun 2006 di Faculty of Fishery Science Hokkaido University dengan fokus studi pada bidang sistem informasi perikanan tangkap dengan pendekatan penginderaan jauh berbasis satelit oceanografi. Sejak tahun 1997, penulis terdaftar sebagai staf pengajar pada program studi pemanfaatan sumber daya perikanan, Departemen Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Penulis juga aktif melakukan penelitian sebagai ketua peneliti dengan sumber pendanaan berasal dari hibah penelitian seperti skim penelitian internal Unhas dan penelitian kompetensi nasional selama 3 tahun sejak tahun 2015. Kepada Bapak, kami persilahkan dengan hormat. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, atas perkenan Allah Subhanahu wa taala kita berada di tempat di forum ilmiah ya untuk membedah salah satu buku yang mudah-mudahan bisa jadi penggerak awal ya dari adanya buku tentang satelit remote sensing ya yang terdiri dari akustik maupun dari data citra satelit. Jadi yang pertama yang saya ingin ucapkan adalah saya mengapresiasi atas kerja keras Bapak Sapruddin ya, yang selama ini concern terhadap pengembangan ilmu oceanografi perikanan dan sebagai manifestasi dari usaha kerja keras tersebut lahirlah buku yang berjudul Aplikasi Teknologi Akustik dan Satelit Oceanografi untuk Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Ya seperti tadi yang telah dikemukakan bahwa ini salah satu legasi ya. Jadi ada satu poin warisan yang akan diturunkan nanti kepada generasi penerus khususnya yang berkecimpung di bidang pemanfaatan sumber daya perikanan. Nah, kenapa hal ini kita lakukan? Karena salah satu kebijakan terakhir yang dari Menristek Dikti saat ini adalah bagaimana membuat hasil penelitian ini bisa diwujudkan dalam bentuk pengetahuan yang bukan hanya dalam bentuk pengetahuan yang bisa disimpan di rak, di buku ataupun di laptop ya atau di HP, tetapi bagaimana membuat benefit dengan melakukan publikasi sehingga ilmu pengetahuan yang kita dapatkan itu bisa bermanfaat. Itulah salah satu saya kira poin penting dari Merdeka Belajar ya, kampus Merdeka Belajar yang diharapkan untuk memberikan manfaat atau benefit yang sebesar-besarnya bagi para intelektual atau pelajar khususnya di universitas. Dengan melihat buku ini saya terkesan dengan salah satu pernyataan ya dari Newton ya. Newton itu dalam sebuah kesempatan pernah mengatakan bahwa if I have seen further, it's by standing upon the shoulder of giants. Jika saya dapat melihat lebih jauh, itu karena saya berdiri di atas pundak para raksasa. Nah, ini adalah salah satu pundak yang kita bangun sekarang ini adalah melalui buku ini. Diharapkan nanti para pelajar dan adik-adik mahasiswa selanjutnya bisa menancapkan, menerawan lebih jauh lagi tentang ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan aplikasi teknologi satelit dan akustik ini untuk pemanfaatan sumber daya perikanan. Jadi di sini Anda berada di pundak raksasa itu maksudnya bahwa kita selalu merujuk kepada buku yang sudah ditulis oleh
penulis-penulis atau peneliti-peneliti handal sebelumnya. Di selain buku itu adalah jurnal, ya. Jurnal penelitian penting sekali buat kita semua para pelajar, sivitas akademika di perguruan tinggi, bahwa untuk mengembangkan pengetahuan kita harus selalu update pengetahuan kita, baik melalui buku secara digital maupun melalui jurnal ilmiah. Karena dari situ kita punya pijakan-pijakan untuk menghasilkan karya tulis, ya, yang lebih bermutu di masa mendatang. Apa motivasi yang kita harapkan dengan penulisan buku ini? Jadi kami bergabung dengan ini, saya dan Pak Saprudin berpikir bahwa salah satu yang terobosan yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perikanan, baik dari skala lokal, nasional, regional maupun internasional, adalah kita mengintegrasikan teknologi. Jadi untuk era industri yang akan datang ini 5.0 ya, 5.0 itu kan berbasis kombinasi dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sekarang ini untuk ini kan era digital ini di 4.0 ya, 4.0 itu berbasis teknologi digital. Tetapi selanjutnya adalah kombinasi. Nah, kita berharap bahwa dengan ini bisa dilihat barangkali juga viewpoint kita di gambar 410 ya. Bagaimana dengan merujuk kepada Moreno et al. 2019, bagaimana kita ingin mengintegrasikan teknologi satelit yang mendeteksi berbagai fenomena lingkungan laut ya, di atas permukaan laut, begitu ya, di bagian permukaan laut, dan beberapa meli dan senti di bawahnya itu ya. Nah, bukan hanya di permukaan, tetapi bagaimana juga menggunakan teknologi hidroakustik untuk menembus melihat objek di bawah air. Dalam pengkajian dengan melihat permukaan dengan bawah air itu kita integrasikan, itu bisa menghasilkan informasi yang punya nilai tambah lebih, yang saya yakin nanti manfaatnya akan bisa dirasakan oleh para pengguna atau stakeholder seperti yang disebutkan Pak Saprudin tadi. Nah, kemudian kita akan membangun 3 dimensi ini. Satu dimensi dari pendekatan teknologi satelit yang deteksi di permukaan. Kemudian teknologi berikutnya adalah teknologi hidroakustik yang deteksi semua objek di bawah permukaan laut. Kemudian satu lagi adalah kapasitas kapal yang harus kita berdayakan juga. Nah, dengan menggabungkan antara kapal akustik dengan satelit ini, kita harapkan bahwa objek yang kita kaji selama ini, yaitu bagaimana, di mana keberadaan ikan, kapan ikan itu bisa ditangkap, itu bisa dihasilkan informasi secara optimal. Kapal misalnya, kita menggunakan bagaimana memaksimalkan kapasitas kapal, kita ada mengoperasikan alat-alat oceanografi yang ada seperti misalnya current meter ya, pengukur arus, kemudian CTD, kemudian alat-alat oceanografi lainnya, yang kita harapkan agar informasi tentang oceanografi atau lingkungan laut itu bisa kita pahami secara detail ya. Jadi dibantu tadi dengan teknologi satelit yang memantau permukaan, kemudian kapal yang bergerak ke sana kemari untuk melihat fenomena-fenomena yang ada di suatu objek yang atau tempat yang kita amati, kemudian ditambah dengan lingkungan bagaimana menguasai ilmu dan teknologi untuk deteksi objek di bawah permukaan itu akustik. Nah, dari kombinasi inilah kita harapkan nanti bahwa prediksi kita terhadap zona potensi penangkapan ikan atau pola pergerakan ikan atau migrasi itu bisa kita petakan dengan resolusi yang sangat tinggi. Seperti misalnya resolusi harian, atau kalau perlu kita menuju ke real time operasional aplikasi untuk oceanografi perikanan. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, barulah sistem informasi perikanan ini bisa kita, saya kira nanti Unhas akan menguasai sistem itu beberapa tahun mendatang. Kita harapkan demikian. Yang jelas buku ini merupakan langkah awal untuk menuju ide kita tersebut ya, bahwa kita akan menggabungkan beberapa teknologi, ilmu dan teknologi ya, ilmu nanti dengan teman-teman juga di program studi dan jurusan kelautan,
nanti banyak akan membantu kita seperti Pak Amir Hamzah, Pak Wasir Samad, Pak Banda Selamat itu yang Pak Faisal, Pak Ahmad Faisal yang atau Ibu Nurjana juga ya. Ini juga kolega kita yang akan nanti bisa kita berkolaborasi untuk mewujudkan impian kita dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perikanan yang ada di Indonesia. Khususnya kita fokus di wilayah 713 yang meliputi Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali. Saya kira itu saja barangkali pengantar dari saya. Semoga bisa memantik diskusi. Barangkali ada yang ingin kita elaborasi lebih tajam, lebih jauh lagi ya. Atau ada masukan-masukan dari dari para peserta supaya akan ada nanti edisi berikutnya dari buku ini. Ataupun judul baru barangkali yang melengkapi literasi kita dalam memahami bagaimana teknologi akustik dan satelit oceanografi dalam untuk pemanfaatan sumber daya perikanan. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi isi pemaparan materi oleh Bapak Mufti Sainuddin SPI MSc PhD. Kepada Bapak kami ucapkan banyak terima kasih. Melangkah ke acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dan juga diskusi. Kepada para hadirin yang ingin bertanya dapat raise hand atau menulis pertanyaannya pada kolom chat. Mungkin dari teman-teman yang sempat hadir pada webinar kali ini dapat memberikan pertanyaan dan bisa mendapatkan hadiah dari pemateri kita. Terutama kepada teman-teman dari PSP bisa memberikan pertanyaan, bisa raise hand atau menulis pertanyaannya di komentar di kolom chat. Yang mungkin belum sempat baca ya. Iya. Saya lihat ini ada Pak Amir Hamzah juga gabung. Kami kan sebenarnya saya sama Pak Mukti ini kan hanya pemantik saja kan. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Amir pengalamannya terkait dengan penggunaan teknologi akustik. Siapa tahu ada sharing pengalaman yang mencerdaskan kita semua. Silakan Pak Amir. Ada Pak Amir Hamzah. Mohon maaf Pak, suaranya tidak kedengaran Pak. Oh, bro. Ini saya punya mic rusak kan? Iya Pak, sudah kedengaran Pak. Kedengaran? Iya Pak. Oh, Ya, sudah jelas. iya, saya mau sharing saja ya. Saya kebetulan sudah akustik ke laut, ke selatan, ke Jawa, data akustik kita itu untuk wilayah itu memang masih sedikit. Mohon maaf Pak, suaranya tidak kedengaran Pak. Saya punya mic ini.
Kedengaran ya? Iya Pak, sudah jelas Pak. Sekarang kedengaran? Iya Pak, sudah Ya, kedengaran sudah nih, Pak. kedengaran Pak Amir. Silakan sharingnya Pak Amir. Ya, jadi memang yang kendala di kita itu survei akustik. Ya karena mahal. Biayanya mahal. Saya survei dari dari Semarang ke Tarakan itu untuk bahan bakarnya saja itu hampir habis 1,5 miliar. Dari Semarang ke Tarakan bolak-balik kita survei lewat Selat Makassar itu hampir sebulan. Itu bahan bakarnya sudah hampir 1,5 miliar. Sewa kapalnya itu 70 juta per hari. Mungkin dia bisa turun kalau itu. Kemudian peralatan lagi. Peralatan kita itu yang kemarin hampir kita beli dulu ke lautan, kita harus beli kemarin itu. Akustik yang dari Norwegia itu. Nah, itu hampir kita beli, harganya 3 miliar. Hampir kita beli itu kemarin. Sayang gagal, proses pembelian itu gagal. Ya. Nah, jadi memang kendala yang terutama untuk survei hidroakustik itu pertama di peralatan dan biaya yang tinggi. Belum lagi memang tenaga ahlinya yang memang kurang. Di BPPT itu enggak cuma segelintir orang yang memang mendalami bidang itu. Mendalami bidang akustik, hidroakustik itu karena memang tidak, ya, yang pertama itu mahal, kemudian ya, banyak matematiknya juga. Itu yang sering, itu alasan utama kemudian dihindari itu. Jadi bagus sekali saya lihat ini ada buku ini. Saya dulu tulis buku juga Pak Pian. Ada buku saya tulis, tapi itu untuk pengantar mata kuliah akustik di kelautan. Itu sekitar 70 halaman. Tapi belum sempat saya Mohon maaf Pak, mic-nya suaranya tidak kedengaran Pak. sekarang ada kedengaran juga. Sekarang kedengaran enggak? Mungkin volumenya bisa dibesarkan sedikit Pak. Volumenya sebentar ya. Ini udah maksimum. Bentar. Ini? Belum kedengaran Pak. Ya, caranya. Rusak saya punya apa ini kayaknya. Dari tadi saya coba jelas. Ini juga belum. Kalau ini juga enggak. Mohon maaf Pak, mungkin headsetnya bisa dicabut biar suaranya dapat terdengar. Kalau gini? Oh iya Pak, sudah bisa Pak. Sudah jelas Pak. Oke, kalau gitu gini aja. Jadi ya saya teruskan saja ya. Memang biaya survei untuk hidroakustik itu mahal. Kita survei dari Semarang ke Tarakan, balik lagi ke Semarang itu hampir kira-kira habis 5 miliar. Habis 5 miliar itu. Jadi mahal. Alat-alatnya mahal. Sekitar 3 miliaran. Kemudian tenaga ahlinya memang kurang. Di IPB itu hanya beberapa orang yang mendalami itu. Kemudian di Ambon ada juga. Nah, kita di sini ada beberapa. Saya sendiri sudah jarang melakukan survei akustik yang sebenarnya ya, dengan peralatan akustik yang benar, karena itu peralatan kita tidak ada. Jadi kalau mau melakukan survei atau penelitian hidroakustik yang benar itu ya harus menggunakan alat yang hidroakustik yang benarnya, yang speed beam atau multi beam, itu adanya di BPT. Jadi bagus sekali ini buku, mungkin sebagai pengantar bagus ya untuk membuat wawasan mahasiswa ini. Sayang sekali saya punya buku itu dulu hilang bersama laptop saya, sehingga kita sudah lama itu saya sudah malas lagi nyari. Saya sudah lupa urutan buku saya itu. Akhirnya enggak bisa itu. Nah, kemudian memang mungkin kita perlu pikirkan bersama ini, teman-teman yang di penginderaan jauh optik dan penginderaan jauh hidroakustik ini, untuk bagaimana kita mengembangkan bidang ini di
apa namanya, di wilayah timur, terutama di Unhas. Ya, karena wilayah ini kan kurang sekali dilakukan survei hidroakustik. Saya juga pernah dengan Jepang itu, tim Jepang melakukan, padahal survei hidroakustik itu sudah sampai kepada teknologi apa namanya, tomografi, akustik tomografi namanya. Saya ikut waktu itu survei dengan Jepang. Akustik tomografi itu bisa antara benua ke benua surveinya. Kita melakukan pasang peralatan akustik di tepi pantai di Amerika, di Asia, di Indonesia untuk mengukur perubahan temperatur di laut itu bisa pakai alat akustik tomografi itu. Banyak sekali yang bisa dikembangkan dengan hidroakustik. Nah, cuman persoalannya sekarang ya memang bidang ini memang belum maksimal dikembangkan. Nah, mungkin Pak Pion bisa memikirkan ini untuk kita kembangkan, karena wilayah timur itu masih banyak yang kosong. Untuk hasil survei akustik itu setahu saya masih banyak yang kosong. Saya sudah ke Papua dan kemana itu lihat-lihat tuh masih kosong. Yang saya lakukan memang selama ini baru di pantai saja, bermain di tepi pantai, tapi untuk betul-betul survei akustik di perikanan di tengah laut, kayak Laut Banda dan sebagainya itu belum pernah lagi saya lakukan. Jadi bagus sekali ada buku seperti ini, mudah-mudahan tuh membuka wawasan adik-adik mahasiswa untuk aktif dalam mencoba bergabung dengan bidang ini. Kemudian mungkin dengan buku ini kemudian kita bisa mengajukan usulan bagaimana kan tuh buat program studi khusus atau apa yang terkait dengan remote sensing, apa namanya, optik remote sensing dan hidroakustik. Bagaimana gitu Pak Pian? Kalau bisa itu kita bisa coba-coba bersama. Gitu Pak. Dari saya, terima kasih. Ya, itulah tadi beberapa saran dan juga beberapa ilmu yang diberikan mengenai aplikasi hidroakustik oleh Pak Amri Hamzah. Selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Safruddin untuk memberikan tanggapannya. Ya, terima kasih moderator. Luar biasa sekali, dan alhamdulillah Pak Amir Hamzah ternyata juga menyisihkan waktu untuk bergabung bersama dengan kita. Memang penggunaan metode hidroakustik itu seperti yang beliau katakan tadi, memang ada banyak kelebihannya. Kita bisa real time, ambil data langsung, dan kemudian kita bisa bahkan menghitung stok langsung di lapangan begitu. Tidak merusak habitat, berkecepatan tinggi karena lemparan suara saja begitu. Kemudian ada backscattering begitu, itu yang dianalisis ya, seperti itu. Namun masalah utama terutama untuk negara-negara berkembang adalah ini membutuhkan alokasi dana yang tidak sedikit. Betul yang dibilang Pak Amir Hamzah, kita tidak berjodoh. Kemarin sebenarnya kita punya, waktu saya baru pulang dari Jepang, setahu saya 2013, kita ada kesempatan untuk mendapatkan banyak peralatan untuk lab. Dan salah satu alat yang utama kita usulkan pada saat itu adalah scientific echo sounder kalau tidak salah, yang harganya 1,2 M, sampai beliau bahkan sebut sampai 3 M kalau tidak salah. Namun karena ya kita katakan saya sederhananya gagal tender, bukan jodoh kita, dan kita tidak usah menangisi, kita tidak usah menyerah dengan kondisi itu. Kita akan coba bangkit dan pelan-pelan lagi akan mengisi lagi laboratorium yang ada di FIKP. Jadi memang Pak Amir Hamzah tentang misalnya topografi, memang terutama di IPB Bogor itu sudah banyak ahli. Misalnya Pak Manik itu banyak mengkarakteristik topografi ya, komposisi pasir, pasir dengan batu dan sebagainya. Dia tentang karakteristik dasar perairan. Ada juga Pak Irnaya ya, yang dari Hokkaido, saya agak lupa namanya, dan juga sebenarnya Prof Indrajaya juga ya Pak Amir juga main di bukan topografi, tomografi. Oh, tomografi. Tomografi itu mengukur karakteristik oceanografi, fisika oceanografi melalui akustik. Oh ya, dia lebih banyak ke karakteristik dasar. Saya kira fisikanya misalnya suhu, salinitas itu bisa kita ukur, antar benua bisa kita ukur.
Artinya dia di transdusernya itu dilengkapi dengan banyak sensor ya, Pak Amir ya, termasuk sensor suhu misalnya ya, Ya, di rada transduser. rumit ya, rada rumit. Ya, termasuk sebenarnya Pak Amir kan jasa akustik juga yang kasus kemarin kapal selam 402 ya, itu kan Ya, pakai ROV juga kan sebenarnya bagian dari akustik ya. ya, Karena dia gunakan akustik link untuk bisa robotik menyapa, mencari di dasar perairan kan seperti itu. ya. Itu juga, tapi memang ya seperti yang Pak Amir bilang tadi bahwa itu membutuhkan dana yang besar. Eh, Sejatinya sebenarnya Unhas dengan konsep benua maritim ini semuanya berbasis benua maritim Indonesia itu memiliki kapal riset ya. Hmm. Sekedar berbagi misalnya di Hokkaido University itu dia punya 2 kapal Pak Amir. Ada Ya, yang 390 GT untuk kapal latihan mahasiswa dan ada yang 1.500 GT itu yang sampai ke Alaska. Jadi iya, yang 3.000 kalau Pursain itu kan 25 GT. Coba iya, bayangkan untuk kecil. mahasiswa itu dia pakai 390 GT. Dan sebelum misalnya praktek dia itu sudah harus menghubungi semua fakultas kapan dia masuk. Ini kan seperti Pak Amir bilang, ini kan biayanya besar. Jadi satu kali jalan untuk semua fakultas seperti itu. Dan sebenarnya ini bisa dikopi oleh Unhas. Misalnya mau Sabu, Teluk Bone, Selat Makassar, Laut Flores, atau daerah-daerah tertentu misalnya. Seandainya kita punya, maka kita akan misalnya tanya orang MIPA, bahkan tanya sampai orang antropologi misalnya, tanya orang teknik, kapan misalnya praktek sehingga kapal itu bisa digunakan secara bersama. Idealnya mungkin ini menjadi perhatian ke depan pihak universitas dan memang ya harus diakui bahwa untuk mendapatkan data yang bagus, yang ideal, yang sesuai dengan kondisi lapangan, ya itu membutuhkan dana, dana investasi dan juga dana operasional yang cukup besar. Iya, mudah-mudahan ke depan kita bisa diskusi Pak Amir dan saya berharap bukunya beliau, bukunya Bapak, kandidat bukunya itu bisa ditemukan atau diusahakan dipanggil lagi memorinya dan saya salah satu pembelinya nanti Pak Amir. Saya iya dan itu kan menjadi terutama tadi penegasan kami alasan salah satu kenapa harus ada buku karena kami ada yang ingin kami wariskan, ada legacy begitu. Itu sebenarnya target kita ya. Ada yang diwariskan untuk generasi kita sehingga mereka mungkin sebagian nanti ya ke depan kita berdoa mudah-mudahan dia menjadi misalnya ahli remote sensing ya, terutama akustik yang sampai saat ini memang negara seperti Amerika, Australia, Norwegia misalnya, Jepang memang mereka sudah gunakan akustik untuk memperbaiki stok ikan mereka. Hmm. Dia tidak lagi menggunakan data-data statistik yang kalau di Indonesia kan cenderung menaik, Pak Amir ya. Ya. Saya kira mungkin itu tambahan dari saya. Tentunya kita mengharapkan komen dari yang lain juga. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, saya tambahkan sedikit. Kalau boleh saya tambahkan sedikit. Baik Pak, kepada Pak Amir saya persilahkan. Ya, jadi sebenarnya itu survei akustik itu harus dilakukan rutin setiap tahun. Kayak di Kanada, di Inggris, di Australia, itu survei akustik dilakukan setiap tahun. Jadi kalau soal pekerjaan itu, kamu bayangkan saja berapa luas wilayah laut kita di timur ini yang harus disurvei setiap tahun. Nah, untuk area seperti Selat Makassar saja itu harus disurvei 1 bulan. Itu Selat Makassar saja. Bayangkan dengan yang lain-lainnya. Jadi kalau misalnya lapangan pekerjaan dari survei akustik ini luas sekali. Kalau diikuti standar kerja akustik seperti negara-negara maju. Sekali setahun itu harus disurvei. Saya kira itu. Terima kasih Pak. Tapi Pak Amir nanti salah satu yang dapat hadiah buku dari saya, Pak ya. Mudah-mudahan ketemu di kampus saya serahkan, Pak. Iya, saya di kampus ini, saya lagi di kampus. Saya mau ke tempatnya nanti. Wah, ya insya Allah Pak. Kita berbagi Pak ya. Ya, terima kasih juga Pak sudah mencerdaskan kami. Ya, terima kasih. Sama. Itulah tadi beberapa saran dan juga tanggapan. Mungkin saya persilahkan kepada Pak Mukti Zainuddin untuk bisa memberikan tanggapan dari saran-saran dan juga ilmu yang telah diberikan oleh Pak Amir Hamzah. Kepada Bapak kami persilahkan.
kepada Pak Mukti. Ya mungkin kita melangkah ke acara. Jadi ada pertanyaan di kolom chat dari Saudara Nur Salam, yaitu bagaimana penerapan dalam teknologi akustik ini khususnya bagi nelayan kita di wilayah perairan WPP 713 saat ini. Kepada Pak Safruddin kami persilahkan. Ya, terima kasih Saudara Nur Salam. Saudara Nur Salam juga otomatis berhak dapat buku ya Nur Salam. Kalau ke kampus kita akan serahkan bukunya. Ya, memang untuk di nelayan kita sebenarnya juga sudah ada langkah maju di mereka. Mereka sebagian, saya ambil contoh saja, Fall and Line ya, Fall and Line di Teluk Bone yang fishing base-nya di Murante, Kabupaten Luwu. Dia sudah menggunakan fish finder kombinasi dengan GPS. GPS ini untuk tracking, di mana dia melakukan aktivitas penangkapan ikan ya, atau di mana dia memasang rumpon begitu. Sedangkan fish finder ya memang digunakan untuk mencari ikan. Jadi bukan hanya di rumpon saja, tetapi dia gunakan karena ini kan lemparan suaranya ke arah depan ya, mencari namanya find kan, fish finder. Itu juga sudah digunakan, tetapi perlu diketahui untuk ukuran nelayan memang sudah tidak ada masalah karena mereka kan hanya mau menangkap ikan sebanyak-banyaknya. Tetapi untuk digunakan oleh akademisi itu tidak cukup karena kita butuh data, kita butuh rekaman yang bisa dianalisis ya. Bahkan dari rekaman itu sebenarnya kita bisa mengetahui bagaimana interaksi ekologis ya antara pito, sto, ikan kecil, ikan besar itu semua bisa dianalisis di akustik. Jadi nelayan sebagai nelayan sebenarnya mereka sudah gunakan metode akustik untuk menemukan ikan walaupun ya spesifikasi instrumen yang digunakan itu memang ya spesifikasi yang relatif rendah karena juga memang harganya kan di kisaran 5 sampai 10 juta. Tapi harapan kita itu sudah lumayan ya untuk ukuran nelayan. Masih banyak nelayan yang tidak menggunakan sebenarnya instrumen hidroakustik untuk penentuan fishing ground. Mereka hanya berdasarkan pengalaman yang berulang dari turunan dari bapaknya, dari nelayan-nelayan yang lebih senior, sehingga mereka pada umumnya ya itu tidak berani untuk mencari new fishing ground. Mereka hanya menangkap di sekitar situ saja yang memang sudah direkomendasikan oleh seniornya begitu, oleh juragannya seperti itu. Nah, ke depan misalnya kalau kita sudah mapan misalnya, nanti macam di FIKP ini sudah masuk beberapa alat akustik yang biasanya dipakai oleh nelayan dan ada juga yang kelasnya lebih di atas sedikit. Maka ya ke depan kita bisa sosialisasikan penggunaan alat ini terutama misalnya lewat pengabdian masyarakat. Karena ini sebenarnya bisa dibeli oleh mereka dan tentunya kita harus menjelaskan keunggulan dari instrumen ini. Intinya adalah mereka sebagian sudah gunakan terutama yang memiliki investasi yang relatif besar. Tapi untuk nelayan yang tradisional, mereka baru menentukan daerah penangkapan ikan itu hanya berdasarkan pengalaman yang berulang. Mungkin itu sebagai umpan balik. Terima kasih. Itulah tadi jawaban dari Pak Safruddin. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih dan juga kami persilahkan kepada Pak Mukti Zainuddin untuk memberikan jawabannya. Kepada Bapak kami persilahkan. Apa pertanyaannya tadi ya? Yang dia ada di chat ya? Iya Pak. Teknologi akustik.
Jadi saya ulang pertanyaannya, Pak. Ya. Bagaimana penerapan dalam teknologi akustik ini, khususnya bagi nelayan kita di wilayah perairan WPP 713 saat ini? Baik, saya kira pemanfaatan teknologi akustik untuk di wilayah 13 terbatas saja pada kapal-kapal yang besar ya. Tidak seperti di luar negeri barangkali ya. Kalau di luar negeri kapal-kapal penangkap tuna itu kapal-kapal kecil sudah menggunakan seperti fish finder ya untuk melihat kedalaman objek itu, kedalaman ikan, kemudian kira-kira besaran dari ikan itu, terutama tuna, karena satu kali menangkap tuna biasanya bisa dapat harga yang sampai jutaan, bahkan sampai bisa mendapat miliaran harganya untuk satu ekor tuna begitu ya. Nah makanya peralatan sederhana yang mereka bawa cuma fish finder ya, fish finder itu, dan saya kira di fakultas kita punya ya. Nah barangkali untuk di nelayan kita khususnya di wilayah WPP ya, wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia 713 masih terbatas hanya kepada kapal-kapal yang besar yang menggunakan akustik ya untuk melihat kedalaman gerombolan ikan. Itu biasanya kita dapatkan di kapal-kapal besar ya. Kemudian juga di kapal-kapal survei ya, kapal-kapal survei juga menggunakan banyak teknologi akustik ya. Seperti kalau ada yang pernah ikut di kapalnya BPPT juga, saya kira itu sudah dilengkapi dengan peralatan akustik yang memadai untuk melakukan survei atau observasi objek-objek yang di bawah air ya. Nah, khusus untuk nelayan memang tidak begitu familiar ya, maksud saya tidak terlalu banyak dipakai di Indonesia itu karena seperti tadi Pak Amir Hamzah bilang itu keterbatasan masalah harganya ya, biayanya relatif lebih mahal. Ada mungkin yang bisa ini seperti portal ya, portable itu yang fish finder. Ada yang sampai saya kira 5 jutaan. Nah itu barangkali yang nanti mahasiswa PSP bisa sosialisasikan bagaimana penggunaan itu ya. Karena harganya saya kira masih bisa terjangkau kalau 5 juta. Cuma memang targetnya yang seperti di Kabupaten Luwu itu, nelayan-nelayan yang menggunakan kapal kecil juga penangkap tuna, yang biasanya mereka punya trip biasanya kan 1 minggu di laut untuk menangkap ikan tuna. Setelah dapat 1-2 ekor sudah bisa pulang dengan dapatkan hasil yang lumayan dan harganya juga lumayan. Nah itu barangkali yang bisa dibuka pelatihan untuk itu, nelayan-nelayan tuna yang di Kabupaten Palopo. Saya tidak tahu kalau tidak salah itu namanya desa atau itu Cimpu ya, desa Cimpu di sana. Itu ada nelayan-nelayan tuna, itu barangkali bisa dicoba untuk diaplikasikan alat portable fish finder. Saya kira itu merupakan langkah yang bagus juga untuk bisa diterapkan. Saya kira itu saja. Terima kasih Pak. Itulah tadi jawaban dari Bapak Mukti Zainuddin. Kami persilahkan kepada hadirin sekalian yang memiliki pertanyaan dapat raise hand atau menulis pertanyaannya di kolom chat. Boleh saya tambahkan? Silakan Pak Mir, silakan Boleh, dengan senang hati. Ya, jadi untuk mempertegas saja ya, kalau data satelit itu untuk mengukur fenomena oceanografi, kemudian dari fenomena oceanografi itu diprediksi mungkin tidak ada ikan di sini. Itu prinsipnya. Tetapi kalau data akustik itu memang mengukur langsung. Terlihat di situ nanti ada ikan atau tidak. Jadi dari mengcombine data citra satelit dengan akustik, kemudian kita memperoleh data. Nah, ada yang kurang satu lagi. Sebenarnya yang diperlukan lagi selain data hidroakustik, kemudian data citra satelit itu pemodelan.
pemodelannya itu yang masih kurang. Kayaknya perlu satu bagian tersendiri. Pemodelan itu nanti akan memprediksi. Karena kan data akustik sama itu kan sesaat diambil ya. Nah, tetapi pergerakan kondisi lautnya kan dinamis. Nah, di situ diperlukan materi pemodelan untuk memprediksi di mana penangkapan ikan itu bisa dilakukan. Nah, di luar negeri, konfirmasi tentang data penangkapan ikan terhadap data satelit itu dilakukan dengan melaporkan. Ya, di luar negeri kayak di Perancis, di Australia, itu semua nelayan-nelayan itu melaporkan posisi tangkapan dia di mana, kemudian hasil tangkapan dia di mana, itu nanti menjadi rujukan data model yang dibuat. Apakah data model ini sudah mendekati dari apa yang diperkirakan. Nah, itu dikombinasi dari data tangkapan orang-orang itu. Makanya mereka ketika mereka ingin berlayar, jadi ada timbal balik di situ. Nelayan melaporkan hasil tangkapannya dan lokasinya, kemudian dari data itu dibuat lagi prediksi baru yang memperlihatkan di mana kemungkinan ada daerah tangkapan ini pada bulan depan. Nah, jadi masyarakat sebelum berlayar itu dikasih data itu. Nah, itu sebenarnya yang diperlukan oleh masyarakat kita. Cuman masalahnya ya sistem yang sederhana saja di pelabuhan itu belum jalan. Misalnya kalau kamu tanya nelayan, misalnya tuh nelayan dia dapat ikan banyak. Kemudian kita tanya, kamu tangkap di mana ini? Dia tidak akan jawab di tempat di mana dia dapat itu. Dia akan tunjuk ke tempat lain. Karena dia tidak mau orang lain datang ke situ. Nah, kalaupun dia melapor, dia tidak tahu apa manfaatnya untuk mereka. Di luar negeri tidak begitu. Kalau dia melapor, data itu menjadi data yang akan diolah, kemudian jadi dibuat model pergerakan ikan, kawanan ikan itu nanti yang dia pakai lagi untuk teman-temannya. Jadi dia dapat manfaat dari situ. Nah, ini yang perlu diberikan, mungkin adik-adik mahasiswa bisa melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan dosen ya, untuk menyadarkan mereka bahwa timbal balik data itu perlu. Selain untuk mengkonfirmasi model yang kita buat, dan itu juga untuk akhirnya nanti kembali untuk mereka. Nah, itu dari saya. Kemudian saran saya, kalau mau pelatihan, dulu saya pernah diskusikan ini dengan Pak Mukti. Pelatihannya itu bertahap. Pertama itu bagaimana menggunakan GPS, kemudian memetakan GPS, memplot posisi GPS di peta, kemudian sambil membaca peta yang dibuat oleh misalnya citra satelit terkait dengan potensi daerah penangkapan itu. Nanti dari situ dia melihat, oh saya harus berada ke posisi sekian, dia berangkat situ pakai GPS. Nah, itu saran saya kalau misalnya mau menjadikan pelatihan menggunakan GPS dan memplot daerah mereka di peta, pelatihan membaca peta daerah penangkapan ikan, yang sederhana saja itu. Nah, itu akan sangat bermanfaat sama mereka. Nah, sekarang apakah mereka menyadari bahwa itu penting untuk mereka, itu harusnya diintroduce ke nelayan-nelayan kita. Itu saya tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas saran-saran yang diberikan. Jadi bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, kami ulangi dapat raise hand atau menulis pertanyaannya di kolom chat. Dan kami juga mengingatkan kembali bahwa buku ini dapat teman-teman dan hadirin sekalian dapatkan melalui link dpublish.com dan juga Google Docs yang telah dibagikan di kolom chat. Jadi teman-teman dan hadirin yang sempat bergabung dalam webinar Bedah Buku ini dapat mengakses buku yang telah ada di kolom chat. Jadi sebelumnya kami persilahkan kepada Pak Safruddin untuk menanggapi saran-saran yang telah diberikan oleh Pak Amir Hamzah. Kepada Bapak kami persilahkan. Iya, bersyukur kita Pak Amir betul-betul hadir juga di sini dan banyak saran beliau, dan kemudian saya mengingat apa yang terjadi waktu saya sekolah. Jadi betul Pak Amir, di Jepang misalnya di Hokkaido itu dia itu sudah memang misalnya dia kan salmon. Dia tuh sudah membuat prediksi apa yang terjadi 2025.
di mana daerah fishing ground salmon 2050. Dia memang sudah prediksi. Jadi betul yang belum ada di kita misalnya ya, yang belajar tentang modeling, bagaimana memprediksi pergerakan ikan, misalnya hubungannya dengan fenomena oceanografi ya, perubahan iklim misalnya. Mudah-mudahan yang baru diterima yang di MSP Pak Jamal sampai ke situ ilmunya, karena yang saya pahami juga beliau itu banyak menekuni bidang modeling. Ke depan misalnya nanti kita beberapa laboratorium misalnya, sesuatu yang kecil ya, memang kita sudah mengerucut sebenarnya ini. Seperti yang Pak Amir sampaikan bahwa bagaimana dulu meyakinkan nelayan bahwa penggunaan GPS, penggunaan instrumen akustik, pembacaan peta yang bagus, itu amat penting untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Jadi mudah-mudahan ke depan kita bisa adakan pelatihan ya Pak Amir, dan dengan melibatkan tentunya mahasiswa, sehingga mahasiswa kita juga paham begitu dan bisa mengoperasikan dan seterusnya instrumen-instrumen yang terkait dengan remote sensing, apakah itu GPS, membuat peta tematik, ataukah penggunaan alat-alat hidroakustik. Memang kekurangan kita yang lain juga adalah kita tidak punya bank data. Kalau di Jepang yang saya pahami, nelayan menangkap ikan di laut itu wajib hukumnya. Dia minimal mengirim posisi lintang bujur ditambah dengan suhu perairan pada saat dia menangkap ikan. Dan semuanya dikirim ke Tokyo. Jadi dia itu konsepnya satu data. Data-data inilah yang digunakan oleh saintisnya mereka untuk kemudian memprediksi sesuai dengan kebutuhannya, memprediksi cakalang pada saat summer season di sana, kemana pergerakannya, dan sebagainya. Ini yang kita tidak punya, semua kasih keluar data dan biasanya datanya juga tidak mengarah ke sesuatu data yang saling mendukung, bahkan bertolak belakang. Tapi ini kan juga sudah mulai digaungkan satu data. Mudah-mudahan ke depan akan ada bank datanya kita yang bisa kita gunakan satu data tersebut, sehingga itu akan menguatkan analisis-analisis kita sesuai dengan kepentingannya kita untuk prediksi fishing ground misalnya, menentukan pola migrasi ikan, ataukah hal lain yang tentunya bermanfaat untuk nelayan untuk mengatur kalender penangkapan, termasuk penggunaan alat tangkap yang berbeda, misalnya pada bulan Januari sampai Maret dia harus gunakan gillnet, tetapi pada bulan selanjutnya misalnya dia harus gunakan hand line karena swimming layernya pergerakan ikan turun ke bawah lebih dalam dan sebagainya. Saya kira itu komentar dari saya dan terima kasih banyak Pak Amir. Mudah-mudahan masih tetap ada untuk membimbing kita semua. Saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi tanggapan dari Pak Safruddin. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Boleh memberikan saran? Ya, saya Opir Sumule. Senior kita Pak Opir, silakan Pak Direktur. Ya, nah saya sudah tertarik sekali dengan materi hari ini. Saya melihatnya bahwa sebenarnya yang jauh mungkin juga kita harus gagas adalah bagaimana membuat sebuah regulasi. Regulasi yang melibatkan semua stakeholder di situ, termasuk dengan pemerintah daerah. Karena dengan adanya regulasi seperti ini, kemudian nanti data-data yang akan kita kembangkan, yang akan kita interpretasi, juga peralatan-peralatan yang kita butuhkan, itu akan menjadi akan menjadi prioritas karena regulasi ini harus diimplementasikan. Karena itu mungkin yang pertama perlu dilakukan adalah bagaimana kongko-kongko dengan teman-teman dari pemerintah daerah, para pengusaha atau organisasi nelayan untuk menjelaskan betapa pentingnya data-data akustik seperti yang didiskusikan seperti ini. Ini hanya masukan Pak, karena kadang-kadang karena regulasi tidak ada, kemudian kita jadi bingung, kita mau mulainya dari mana, dan lain-lain sebagainya. Tetapi kalau dasar hukumnya ada, yang melibatkan banyak stakeholder, maka peralatan maupun pelatihan-pelatihan program-program
bisa dijalankan dengan baik. Itu saja masukan dari saya, Pak Pion. Terima kasih. Itulah tadi masukan yang diberikan oleh Pak Opir Sumule. Kepada Bapak kami ucapkan banyak terima kasih, Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Opir. Ya, memang juga ini Pak Opir yang punya uang sebenarnya kan stakeholder ya Pak Opir. Iya, Mereka punya kekuatan selain regulasi misalnya juga pendanaan mereka punya. Kita mungkin ya di bidang saintisnya ya kita bisa mencerdaskan mereka, maksudnya stakeholder kita yang betul-betul bersentuhan dengan sektor perikanan dan kelautan. Kami catat Pak Upir dengan senang hati. Kita mudah-mudahan dari pertemuan ini akan ada rekomendasi nanti minimal adalah sumbangsi kita untuk perbaikan sektor kelautan dan perikanan ya. Ya pasti kita berharap banyak manfaatnya untuk ini terutama masyarakat perikanan kelautan. Makasih Pak sarannya. ya mungkin ya Pak Pion, kalau kita berbicara sudah mengenai regulasi, bukan lagi, tapi itu sudah memang regulasi yang siap diimplementasikan. Dan itu nanti pasti akan terkait dengan masalah-masalah teknis, peralatan, dan lain-lain sebagainya. Yang tahu itu adalah teman-teman dari perguruan tinggi. Dan bisa memprediksi kira-kira ke depannya seperti apa. Yang tahu itu adalah teman-teman dari perguruan tinggi. Kalau disuruh anggota DPRD umpamanya disuruh menyusun regulasinya, nggak akan jadi-jadi tuh Pak. Jadi memang perguruan tinggi khususnya, saya tidak tahu nanti kalau kita apakah nanti dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan bersama-sama mendrafting sebuah regulasi yang nanti akan disampaikan kepada pemerintah daerah untuk nanti dikukuhkan, disahkan. Biasanya begitu Pak. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan teknis itu sudah harus masuk di dalam bagian regulasi itu. Kenapa penting untuk menggunakan alat tertentu, kenapa penting untuk melakukan pengukuran-pengukuran tertentu, itu yang tahu itu adalah kita komunitas SIPTEK. Dan mereka nanti di daerah, entah itu anggota DPR ataupun gubernur, mungkin hanya tinggal mensahkan saja begitu. Ya itulah kontribusi kita ke sana. Jadi kontribusi kita dalam menyusun regulasi termasuk juga dalam menyusun kira-kira SDM seperti apa yang perlu disiapkan, karena itu harus berkaitan, harus nyambung dengan regulasi yang kita usulkan, kita drafting bersama-sama. Makasih. Ya, luar biasa idenya Pak Upir. Mudah-mudahan ini langkah konkret Pak Upir. Nanti kita akan jual ide ini, terutama mungkin ke Bupati Pangkep. Beliau itu juga alumni PSP 2010, jadi paham perikanan dan memang juga kondisi geografisnya mereka sebagian besar juga kan petani dan petambak dan nelayan Pak Upir. Mudah-mudahan ke depan kita bisa berdiskusi dengan beliau tentang ide ini. Karena ini kan kita mulai dengan niat baik untuk pengembangan perikanan ke depan. Makasih sarannya Pak Upir, dicatat. Makasih Pak Pion, selamat. Iya, siap Sensei. Itulah tadi saran dan masukan yang diberikan oleh Pak Upir Sumule. Kepada Bapak kami ucapkan banyak terima kasih. Jadi ada pertanyaan dari Saudara Dion Pratama Putra. Apakah data hidroakustik yang didapat bisa berubah dengan berjalannya waktu? Jika ada perubahan data, berapa jangka waktu perubahan dari data hidroakustik tersebut? Kepada Bapak Mukti Zainuddin kami persilahkan. Iya, saya lihat ada beberapa pertanyaan di sini ya. Sekaligus saya jawab saja langsung ya. Mulai dari yang terakhir tadi saya lihat di sini, apakah ada dampak negatif ya data satelit dengan data hidroakustik ya? Kalau data itu tadi ya sudah disebutkan juga Pak Amir Hamzah tadi ya dengan Pak Sapudin. Jadi kelemahan untuk data akustik itu, penggunaan teknologi akustik itu karena hingga saat ini relatif lebih mahal. Nah, kalau kelemahan teknologi satelit yang digunakan itu bukan terhadap lingkungan perairan sebetulnya, tetapi dari pemanfaatan datanya. Karena datanya menggunakan resolusinya relatif lebih rendah ya biasanya ya.
Umumnya yang gratis ini relatif lebih rendah resolusinya, sehingga pemanfaatannya, akurasinya masih terbatas begitu ya. Nah, kalau teknologi akustik yang kita pakai bisa dapat resolusi tinggi, atau teknologi satelit yang resolusi tinggi, ya seperti QuickBird itu bisa dipakai, bisa saja dipakai ya dengan spektrum gelombang yang dipilih untuk menentukan parameter apa yang kita inginkan, termasuk Landsat 8 apa. Cuma masalahnya itu yang pertama adalah harganya relatif lebih mahal. Yang kedua, pengolahan datanya juga cukup panjang ini karena resolusinya sangat tinggi. Jadi data yang bagus itu data yang resolusi tinggi. Makanya akustik datanya bagus sebetulnya, resolusi tinggi, cuma mahal biaya operasionalnya. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi ya, yang pertama tadi masalah waktu ya. Jadi banyak fenomena di laut itu memang dipengaruhi oleh waktu ya. Seperti misalnya ikan, plankton begitu ya. Kalau plankton barangkali fenomenanya sampai batas waktu harian ya, dari jam sampai ke hari begitu ya. Tapi ikan dari detik sampai sampai bulanan ya, saya kira kalau ikannya dari detik ke detik itu bisa berubah datanya begitu ya. Laut itu juga begitu, sangat dinamis begitu ya. Jadi makanya remote sensing di bidang laut itu jauh lebih susah dibanding dengan remote sensing di darat. Karena objek yang kita amati itu sangat dinamis, berubah begitu ya. Ada banyak fenomena seperti eddy misalnya ya. Eddy itu biasanya berlangsung 2 minggu sampai 1 atau 2 bulan begitu ya. Kalau setelah itu ya terjadi perubahan begitu. Makanya resolusi data yang kita pakai, baik dari pengamatan terhadap suhu misalnya, salinitas, konsentrasi klorofil, kecepatan arus, itu tergantung dari objek yang kita amati ya. Kalau ikan tuna barangkali masih bisa kita pakai resolusi yang agak rendah, karena dinamikanya sangat tinggi, sehingga spektrum wilayah yang akan kita amati itu relatif lebih luas, lebih bagus begitu ya. Karena kalau dia bergerak jauh ya pasti bisa dipantau, tapi kalau kita menggunakan resolusi tinggi, bagusnya untuk ikan-ikan yang tidak terlalu dinamis pergerakannya seperti ikan demersal ya. Itu cocok barangkali untuk pakai data resolusi sangat tinggi, supaya pengamatan kita hanya terbatas di lokasi tertentu. Jadi ada grafik sebetulnya yang ditampilkan itu oleh beberapa ahli tentang perubahan itu, dan itu dari situlah kita mengacu misalnya resolusi data satelit apa yang kita pakai dalam ini, tergantung dari apakah kita mau melihat fenomena El Nino misalnya 2 sampai 7 tahun sekali ya. Nah, itu lain lagi caranya nanti mengamati ininya. Perubahan parameter lingkungan yang kita amati ya. Dan resolusi data satelit yang kita pakai juga biasanya juga berubah. Jadi tergantung objeknya, dan alhamdulillah sekarang itu resolusi data itu mulai dari harian sampai bahkan 10 tahunan itu ada tersedia di database. Nah, saya juga tambahkan tadi mengenai model misalnya. Ya, kalau di laboratorium kita sudah ada modelnya beberapa spesies ikan itu ya. Kita sudah bisa lihat pergerakannya dari bulan Januari sampai Desember ya. Bahkan ini yang terakhir saya buat ini cakalang ini bisa kita lihat pergerakannya dari bulan ke bulan berdasarkan data yang kita dapatkan selama dari tahun 2007 sampai 2020 ya. Ada sekitar 13 tahun database yang kita dapatkan dari adik-adik mahasiswa, dari teman-teman mahasiswa yang sudah ke lapangan beberapa puluh tahun di 10 tahun terakhir ini. Kita bisa dapatkan. Makanya modelnya sudah ada, tinggal kita nanti buatkan sistem. Makanya saya tertarik tadi dengan pernyataan Pak Amir Hamzah. Kalau bisa akan bentuk kelompok kerja dosen khusus untuk teknologi satelit dengan akustik ini. Kita coba nanti gabung untuk mendapatkan satu model yang bisa kita aplikasikan melalui suatu sistem software nanti, sistem informasi perikanan. Ya itu saya kira bisa saya tambahkan.
Itulah tadi jawaban dari Pak Mufti. Kepada Bapak kami ucapkan banyak terima kasih. Kami memberikan kesempatan kepada Pak Safruddin untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Dion Pratama Putra. Jadi saya ulang pertanyaannya, yaitu apakah data hidroakustik yang didapat bisa berubah dengan berjalannya waktu? Jika ada perubahan data, berapa jangka waktu perubahan dari data hidroakustik tersebut? Kepada Bapak kami persilahkan. Ya, terima kasih moderator. Ya, sebenarnya ini sudah dijawab tadi oleh Pak Mukti, karena ini susahnya kita ya. Yang kita amati itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa gapai kan, tidak bisa kita sentuh. Jadi kita hanya bisa recording ya. Dan sesuatu yang selalu dinamis, selalu bergerak. Makanya kemudian ya di sini mungkin juga salah satu tantangan bagi kita, karena per detik, per menit, per jam, tergantung, itu banyak dipengaruhi oleh kondisi oceanografi, ketersediaan makanan, sehingga kita tidak bisa menghitung berapa lama data yang kita hasilkan itu bertahan dan berubah karena dipengaruhi oleh lingkungan. Ada yang bilang misalnya setengah hari, ada yang bilang 1 hari, kemudian akan ada pergerakan. Yang pasti kalau misalnya data itu misalnya diambil di sekitar rumpun, maka tentunya pasti Dion waktunya lebih lama, karena berdasarkan penelitian misalnya yang saya agak lupa penulisnya, dia bilang rumpun itu bisa menggoda si cakalang sampai 300-an hari tinggal di situ, dan itu merusak migrasi ikan ya. Jadi rumpun itu bisa merusak migrasi ikan, siklus hidup ikan, pergerakan ikan. Itu bisa terganggu karena adanya rumpun. Nah, seperti itu. Jadi kalau data-data hidroakustik biasanya yang menarik biasanya itu adalah kalau mau monitoring perubahan ekosistem, terutama biasanya kalau teman lab saya itu misalnya monitoring perubahan lamun, panjang lamun dan sebagainya. Kenapa misalnya tahun ini lebih cepat tumbuhnya dibandingnya tahun sebelumnya? Karena ini kan lamun tidak bergerak. Dia bisa analisis sampai ke nutrien dan sebagainya, karena pada tahun 2010 misalnya itu lebih cepat berkembang dibanding 2009 atau 2011. Dia analisis itu. Tetapi kalau untuk ikan yang selalu bergerak, ya kita tidak bisa jamin bahwa data itu bisa dipakai dalam waktu yang lama. Apatah lagi kalau misalnya untuk ikan-ikan pelagis yang selalu mobile, pindah setiap saat karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Tetapi minimal pada saat pengambilan, pada saat recording, data yang diambil itu adalah data real time yang sesungguhnya di lingkungan situ. Saya kira itu, makanya kemudian data recording ini juga sebenarnya manfaatnya adalah kita bisa menganalisis bukan hanya ikannya, jumlah ikan di situ, kita bisa menganalisis ikan-ikan apa yang ada di situ, kemudian kita bisa menganalisis rantai makanannya, hubungan ekologisnya dan sebagainya. Tetapi ini juga selalu berubah setiap saat. Jadi mungkin seperti itu sementara komentar saya. Terima kasih. Mungkin yang chat room dibacakan panitia di sana, Pak Muhlis atau yang lain, karena kami tidak punya akses untuk membaca detail pertanyaannya teman-teman yang ikut via daring. Kami tidak punya kemampuan untuk melihat di atas 10 meter, ini terlalu jauh screen-nya untuk kami baca. Dan mungkin juga ada partisipan yang lain yang mau sharing, silakan. Karena sebenarnya kami posisinya, saya dengan Pak Mukti hanya pemantik saja, dan sangat senang sekali tadi
ada Pak Amir Hansa banyak berbagi, ada ide liar Pak Opir ya yang bagus untuk kita jual ke pemangku kebijakan, dan mudah-mudahan nanti juga kita bisa melibatkan mahasiswa untuk menindaklanjuti ide-ide dari bapak-bapak ya sekalian. Makanya kemudian ini kesempatan kita untuk berbagi, bukan berarti kami di sini sebagai narasumber, tetapi kami hanya pemantik tentang ayo belajar tentang aplikasi remote sensing, baik itu akustik maupun satelit, penginderaan jauh, hubungannya dengan pemanfaatan sumber daya perikanan. Mohon maaf atas ketidaknyamannya. Jadi saya lanjut. Ada pertanyaan dari Saudari Sumarni, apakah teknologi akustik dan satelit oceanografi memiliki dampak negatif bagi lingkungan perairan? Jika ada, mohon disebutkan dan apakah ada solusi untuk menangani dampak tersebut? Kepada Bapak Safruddin, kami persilahkan. Ya, Sumarni kalau tidak salah PA saya ini Sumarni, bukan ya? Iya, iya. Ya, di sini kelebihan dari teknologi remote sensing ya. Remote sensing kan saya menceritakan Sumarni, tapi saya tidak bersentuhan dengan Sumarni. Artinya tidak ada kerugian kan kalau seperti itu ya. Saya tidak bersentuhan dengan Salman. Tapi saya mengamati Salman. Saya bisa menceritakan bagaimana Salman, gagahnya Salman, rambutnya Salman. Tanpa Salman rugi karena saya tidak cubit, ya, saya tidak pukul dan seterusnya. Seperti itu juga remote sensing. Saya bisa menceritakan objek tanpa harus bersentuhan dengan objek. Dan penelitian sudah panjang juga, frekuensi kalau misalnya di akustik, frekuensi yang digunakan adalah frekuensi yang ramah lingkungan. Artinya frekuensi yang digunakan itu tidak mengganggu kehidupan ya, seluruh organisme yang ada di laut. Biasanya kalau untuk bidang perikanan tangkap, frekuensi yang digunakan itu adalah frekuensi sekitar 38 untuk ikan dan 120 kHz untuk plankton ya. Seperti itu. Tetapi untuk identifikasi jenis ikan yang ada di bawah biasanya gunakan lebih dari satu frekuensi. Dia overlay ada di mana? Di software. Karena ini juga sudah gunakan software untuk menghitung misalnya berapa stok ikan. Dia overlay, dia buat kayak semacam bahasa program, algoritma begitu ya, untuk memilah, mengidentifikasi berapa target strength-nya. Kemudian dari nilai target strength itulah yang dikonversi menjadi berapa jumlah ikan misalnya dalam satuan volume. Tapi kata kuncinya adalah keunggulan dari dua pendekatan ini, baik satelit maupun akustik, remote sensing, keduanya tidak mengganggu habitat. Masalahnya saja adalah kalau akustik, ya kita harus alokasikan dana yang cukup banyak untuk membeli, menggunakan, dan membutuhkan keahlian khusus untuk menganalisis data, karena semua yang ada di kolom perairan akan terpancar, akan ada backscattering-nya dan akan terlihat di display komputer itu. Itu yang harus dianalisis karena hanya degradasi warna. Warna merah biasanya itu sesuatu yang kuat, sesuatu yang besar. Dan warna yang hijau itu cenderung representatif diwakili oleh plankton, seperti itu. Tapi kita harus pilih lagi, kalau plankton tidak usah cari di bagian bawah. Plankton pasti dia di bagian atas, jadi kita ignore bagian tengah dan bagian dasar. Karena kita juga harus belajar biologinya, di mana swimming layer-nya misalnya. Kalau untuk ikan cakalang misalnya, ya abaikan saja di dasar, karena dia tidak akan mungkin di dasar. Dia di bagian pertengahan, 150 ke atas, itu saja yang kita kutui ya, di mana posisi-posisinya. Tergantung ekosainsnya, ekosain mereka, atau kita kenal juga dengan nama ekotresisnya. Mungkin seperti itu, Suwarni, terima kasih pertanyaannya. Itulah tadi jawaban dari Pak Safruddin. Kepada Bapak kami ucapkan banyak terima kasih. Dan di kolom chat ada beberapa hadirin yang mengucapkan selamat kepada Pak Mukti dan juga Pak Safruddin atas peluncuran bukunya, yaitu ada Pak Syahrul
Ibu Nursina Amir, Pak Adi Jufri, dan juga Ibu Fitri Indahyani. Kepada hadirin yang memiliki pertanyaan, dapat mengajukan raise hand atau menulis pertanyaannya di kolom chat. Apabila sudah tidak ada pertanyaan, itulah tadi diskusi dan juga sesi tanya jawab pada webinar bedah buku dengan judul Aplikasi Teknologi dan Satelit Oceanografi untuk Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada kedua narasumber kami, yaitu Pak Safruddin dan juga Pak Mukti Zainuddin atas peluncuran bukunya dan juga ilmu-ilmu yang diberikan kepada kami, semoga dapat bermanfaat dengan baik. Kami juga ucapkan banyak terima kasih kepada, mohon maaf sebelumnya, kami persilahkan kepada Pak Safruddin untuk memberikan sedikit penutup. Kepada Bapak kami persilahkan. Ya, sebenarnya bukan penutup. Ini sebenarnya sesuatu yang luar biasa. Saya angkat topik kepada pengurus KMP PSP ya sebelum ditutup. Ini persiapannya Kapten hanya sekitar ya 1 minggu, kurang dari 1 minggu ya. Ayo kita coba buat webinar dan ya dengan segala kekurangan yang pasti kita bisa laksanakan ini dengan baik. Yang ingin saya sampaikan sebelum saya kembalikan ke moderator dan Satari nanti akan membacakan ulasannya adalah sesuai janji kami dengan Kapten tadi bahwa semua yang ada di ruangan ini dan yang tadi komen dan bertanya semua dapat gratis buku ya. Silakan ke lantai 3 gedung baru. Dengan senang hati kami akan menghadiahkan buku ke semua peserta yang bertanya dan yang hadir di sini. Demikian, terima kasih atas waktunya Pak Amir, Pak Upir, teman-teman yang lain yang sangat mencerdaskan kita pada hari ini. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi motor penggerak untuk perbaikan bidang ilmu kita dan terutama tentunya bermanfaat untuk masyarakat perikanan dan kelautan pastinya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih kepada Pak Safruddin. Jadi kami ucapkan banyak terima kasih kepada kedua narasumber kami, Pak Safruddin dan juga Pak Mukti Zainuddin. Semoga peluncuran bukunya ini dapat bermanfaat dan juga dapat memberikan banyak ilmu kepada masyarakat. Kami juga ucapkan banyak terima kasih kepada para hadirin dan juga kepada para saudara dan saudari yang telah memberikan pertanyaan kepada kedua narasumber kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Laboratorium Sistem Informasi Perikanan dan juga Geospatial Kelautan yang telah bekerja sama dengan BPH KMP PSP Kemapi FIKP Unhas dalam menjalankan webinar bedah buku dengan judul Aplikasi Teknologi dan Satelit Oceanografi untuk Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Sebelum menutup webinar kali ini, kami persilahkan kepada Saudara Ahmad Satari Idris untuk memberikan kesimpulan. Kepada Saudara kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mungkin mengenai kesimpulan, tadi Bapak Pak Safruddin dan Pak Mukti telah menjelaskan sedetail mungkin mengenai buku yang mereka luncurkan. Baik, untuk itu ada beberapa kesimpulan dari saya. Yang pertama yaitu potensi sumber daya perikanan merupakan aset yang harus dimanfaatkan oleh Indonesia itu sendiri, apalagi daerah kita merupakan daerah yang sangat potensial untuk pemanfaatan sumber daya perikanan, sehingga untuk dapat memanfaatkan dengan
sustainable, maka dari itu teknologi hidroakustik atau penginderaan jauh ini sangat disarankan atau direkomendasikan untuk digunakan sebagai alat bantu untuk mendapatkan hasil penangkapan yang lebih maksimal lagi. Sebenarnya penggunaan teknologi hidroakustik sangat membantu dalam memahami dinamika stok ikan, ekonomis penting, dan perubahan lingkungan laut. Selain itu, dengan keberadaan teknologi penginderaan jauh merupakan salah satu one of smart solution untuk provide data dan informasi dalam rangka membangun sistem informasi perikanan tangkap yang lebih tangguh, akurat, dan dapat diandalkan. Adapun pada webinar Bedah Buku hari ini ada beberapa saran-saran dari audiens tadi. Yang pertama yaitu ada dari kelompok dosen yang merekomendasikan untuk membuat model prediksi. Selain itu juga ada tadi dari Pak Opir yang merekomendasikan adanya regulasi mengenai pengadaan data-data dan pelatihan mengenai teknologi hidroakustik ataupun penginderaan jauh. Sebelum saya menutup kesimpulan saya, mungkin untuk teman-teman sekalian, biasa hanya mengandalkan pembelajaran yang ada di kelas dan mendengarkan materi dan mengharapkan bahwa akan terus mengingat materi tersebut. Tapi sebenarnya manusia tak luput dari lupa. Maka dari itu sangat dibutuhkan buku untuk sebagai pengingat kita untuk selalu mengetahui materi tersebut, karena buku jika dirawat dengan baik akan sulit untuk hilang ataupun rusak. Sedangkan jika ingatan pasti akan manusia tak luput dari lupa. Jadi saya rasa buku ini sangat direkomendasikan untuk mahasiswa pemanfaatan sumber daya perikanan untuk menunjang pembelajaran mereka, karena akan sangat membantu pada proses pembelajaran seperti mata kuliah daerah penangkapan ikan, SIPT, dan mata kuliah lainnya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi kesimpulan dari Saudara Ahmad Satari Idris. Kepada saudara kami ucapkan banyak terima kasih. Dan kami ingatkan kembali juga kepada para hadirin yang ingin mendapatkan buku dengan judul Aplikasi Teknologi dan Satelit Oceanografi untuk Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dapat diakses di link di publish.com dan juga Google Books. Semoga dengan publikasi melalui Google Books ini dapat memudahkan pembaca dan menjadi sarana mencerdaskan generasi penerus bangsa. Dan semoga dapat terjalin silaturahmi dan kerjasama yang lebih baik antara penulis dan juga penerbit Ditpublish. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo foto bersama dulu yang luring, silakan gabung di depan semua panitia. Yang belum dapat buku, insya Allah segera dapat buku. Jadi jangan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Syarul. Terima kasih Pak Mukti, Pak Amir, Pak Upir, Pak Syarul, dan semua yang hadir pada hari OTW ini. lantai 3. Ya, oh maaf, saya tidak kenal ini dari UB atau mana ini, saya tidak tahu ini. Siapa ini? Yang daring kapan-kapan bisa ambil ya. Iya, saya OTW lantai 3 nah. Kayak mirip orang Takalar ya. Moderatornya keren. Terima kasih, Bu. Oke, sukses. Kak Ina. Iya, sayang. Mana kabar, Kak? Alhamdulillah. Bagaimana kabar, Tak? Ya, alhamdulillah. Ada email tak masuk belum? Kak Fitri nih Kak? Ya, Pak Sarul. Nilai Kak Sarul saya belum kelas D belum. Wes.